Ibu, apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat ya? Tetap semangat, ceria, dan senyum selalu. Oke, ketemu lagi di channel Ibu Juliani. Hari ini kita membahas buku SPS Matematika kelas 6 ya. Kita akan membahas bab 2. Bab 2 tentang operasi hitung campuran ya. Sekarang kita masuk latihan ulangan bab 2 paket 1 ya. Kita akan bahas ini soalnya ya. Soal ini kita akan bahas sama-sama, oke? Baik, untuk mempersingkat waktu langsung aja ya kita bahas untuk paket 1 yang bagian A. Oke, bagian A ini pilihan berganda. Jadi ini dulu yang kita bahas ya, Nak ya. Nah, boleh ikuti cara itu nanti semua. Baik anak-anak Ibu, sekarang kita masuk soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Hasil dari 2145 ditambah 1324 dikurang 982 adalah, lihat, Ibu sudah tulis di soalnya di sini. Sekarang kita buat ini. Kita hitung dulu. Kita kalau ada tambah dan kurang, berarti ini kita harus dulukan dari yang sebelah kiri ya, karena tambah kurang sama kuat. Berarti ini 2145 ditambah 1324 itu hasilnya 3469 dikurang 982, maka hasilnya adalah 2487. Nih 2487 ada ya di sini hasilnya ya, C 2487. Sekarang kita masuk soal nomor 2. Hasil dari 1243 dikurang 239 tambah 521 adalah, nah, kalau seperti ini kurung dulu yang dikerjakan ya nak ya, yang ada di dalam kurung. Dalam kurung ini berarti ini 760 ya. 239 tambah 521 760. Ini kurang ya, 1243. 1243 dikurang 760 itu hasilnya adalah 483. Nih 483. Ada nggak di sini? Ada ini. A 483. Oke. Sekarang nomor 3. Operasi hitung berikut yang hasilnya 218 adalah, yang hasilnya 218 adalah, oke kita lihat, 1289 dikurang 549, ini kurung dulu ya nak ya, yang dalam kurung ini dulu kerjakan. Ini 549 dikurang 522 itu hasilnya adalah 27. Ini kurang. 1289 dikurang 27 itu hasilnya 1262. Nih 1262. Oke, sekarang yang ini, yang B nya, pilihan B nya, 1289 dikurang 549 dikurang 522. Ini dulu nggak ada kurung kan, jadi harus dari sebelah kiri yang kita kerjakan. Sebelah kiri kurangkan 1289 dikurang 549 itu hasilnya 740 dikurang 522, maka kita dapat hasilnya adalah 218. Tadi yang diminta apa? 218. Berarti B 218. Berarti jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B. Oke? Nah, sebenarnya ini bisa nak cara cepat. Kalau mau cara cepatnya, kalian tinggal lihat aja ini kurung-kurungnya nih, sama tanda-tanda tambah dan kurangnya. Kalian lihat, ini 549, 522, tadi hasilnya 27. Kalau ini dikurang 27, kan nggak akan mungkin kan hasilnya 218, pasti ini mesti seribuan. Nggak perlu pun kita hitung, pasti ini dapatnya hasilnya seribuan kan. Kemudian yang B ini kurang-kurang, kemungkinan kan seperti itu. Lebih bagus kita cari ini dulu. Nah, kalau yang ini kurang ini, otomatis 27 ditambah makin besar nilainya. Berarti bukan ini kan? Ini juga tambah-tambah, otomatis makin besar. Nah, gitu caranya. Jadi langsung aja mau nyetembak ke B gitu. Kita coba tes waktu B betul. Oh, benar gitu. Itu cara cepatnya sih kalau mau cara cepatnya. Oke?
Sekarang kita masuk yang nomor 4. 109 dikali 72 bagi 6. Oke, nilai K yang tepat adalah, nilai K-nya ini berapa? Kita cari sama-sama ya. 109 dikali 72 itu hasilnya adalah 7.848 dibagi 6. Hasilnya adalah 1.308. Oke, 1.308 ini ada kan? Nih 1.308. Cuma ini bisa juga nak cara yang lain, cara yang cepatnya. Cara yang cepatnya seperti ini dia. Lihat Ibu. Nih, Ibu kasih tanda panah ya. Nah, 109 dikali 72 bagi 6. Nah, ini boleh kalian selesaikan dulu. 72 bagi 6. Itu dia 12. Berarti tinggal 109 kali 12 kali 12, maka hasilnya juga sama, 1.308. Ini hasilnya sama kan? Nah, seperti itu dia. Boleh juga seperti itu. Nah, karena kalau kita kali ini kan dia agak besar kan, lama laginya kan. Tapi kalau dibagi ini dulu makin kecil dulu dia. Jadi perkaliannya pun kecil, seperti itu. Biar cepat hitungannya. Sekarang kita masuk nomor 5 ya nak ya. Nomor 5. Hasil dari 6.250 dibagi 250 kali 87 kurang 12. Oke, ini udah Ibu tulis ya soalnya ya. 6.250 bagi 250. Ini dulu kita kerjakan ya, bagi dulu kan. Ini kan kurang juga nanti kita kerjakan bareng-bareng juga. Ini dulu. 6.250 dibagi 250 itu hasilnya 25 dikali 87 dikurang 12. 87 dikurang 12 itu 75 ya. Maka 25 kali 75 hasilnya 1.875. Oke. Nah, lanjut nanti kita nomor 6. Nomor 6. Sekarang kita lanjut nomor 6 ya nak ya. Nomor 6. 5 kantong besar masing-masing berisi 28 tomat. 2 kantong kecil masing-masing berisi 10 salak. Oke. Banyak tomat dan salak seluruhnya adalah 5 kantong masing-masing 28. Berarti 5 dikali 28. Ditambah, karena dia bilang tadi ini seluruhnya, berarti harus ditambah. Ditambah 2 kantong kecil masing-masing berisi 10, berarti 2 kali 10. Oke, sekarang kita kalikan. 5 kali 28. 5 kali 28 itu hasilnya 140. Oke, ditambah 2 kali 10, 20. Maka hasilnya adalah 160. Ada tidak 160? Ada ya, ini 160 buah. Oke, 160 buah ya. Sekarang nomor 7. Bentuk desimal dari 54% adalah 54% desimalnya. Berarti ini 54 per 100. Kita ubah dulu pecahan. Berarti kalau 54 per 100 itu berarti kalau keubah ke desimal jadi 0, ada 2 di belakang koma. 0,54. Ada tidak jawabannya? Ada ya, B 0,54. Sekarang nomor 8. Nomor 8 ini 8 ya. Bentuk pecahan sederhana dari 0,76 adalah 0,76. Disederhanakan. Berarti kita harus ubah ke pecahan biasa. 76 per 100. Karena ada 2 di belakang koma jadi per 100. Nah, sama dengan disederhanakan. Kalau disederhanakan berarti dibagi. Dibagi berapa? Bagi 4. Sama-sama dibagi 4. 76 bagi 4, 19. 100 bagi 4, 25. Nah, hasilnya 19 per 25. Ada tidak di sini? Nomor 8. Ada ya, 19 per 25. A. Sekarang kita masuk nomor 9.
Nomor 9. Oke. Nomor 9 ya. Nomor 9, bentuk persen dari 7/10 adalah bentuk persennya. Berarti kita lihat bentuk persen 7/10. Berarti ini dikali berapa, hasilnya itu 100 kan? Karena kalau persen itu berarti per 100. Berarti kali berapa maka hasilnya 100. Berarti 100 dikali, ini kali. Berarti 100 bagi 10 itu 10. Maka ini dikali 10. Berarti ini 10 kali 10, ini 7 kali 10. Hasilnya 70. Berarti 70% artinya 70 per 100 artinya 70%. Ada tidak? Ada ini ya. C 70%. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 10. Nomor 10. Hasil dari 7/8 dikurang 15% ditambah 0,34 adalah, oke, ini soalnya sudah Ibu tulis ya nak ya. Lihat, ini soalnya udah Ibu tulis. 7/8 dikurang 15% ditambah 0,34. Ini dia hasil jawabannya adalah dia mintanya kemana? Ke desimal. Ke desimal kan? Berarti ini kita rubah ke desimal ya. Ke desimal ini kita rubah. Oke, 7/8. 7/8. Itu 7/8 berarti dia ubah ke pecahan desimal jadi 0,875. Oke, kemudian 15% dikurang 15%. Berarti ini 15%. Ini dikurang. 15% berarti 0,15. Kita kurangkan aja langsung ya. Kita kurangkan. Ini berarti 5. 7 kurang 5, 2. 8 kurang 1, 7. Berarti ini koma, ini 0. Oke, sekarang ditambah 0,34. 0,34. Komanya ini harus jajar ya. Tambahkan. Ini 5, 6, 7 tambah 3, 10. 0, ini 1 di sini. Berarti ini 1, komanya taruh koma. Berarti hasilnya 1,065. Ada? Kita lihat hasilnya ada tidak? Ada ya? B. 1,065. Oke? Nah, kita lanjut nomor 11. Oke, sekarang yang ke-11 ya. 11, nomor 11. Hasil dari 0,9 dikali 1/2/5 dibagi 14% adalah, oke, kita jawab sama-sama. Lihat, nomor 11 ya. 0,9 dikali 1/2/5 bagi 14%. Nah, kita lihat, dia minta kemana pilihannya. Pilihan jawabannya dia minta ke bilangan desimal. Maka ini kita akan buat ke bilangan desimal ya. Kita buat ke bilangan desimal. Biar gampang nanti dapat hasilnya. 0,9 sudah tetap bilangan desimal. Dikali 1/2/5. 1/2/5 ini berarti 1,2/5 itu sama dengan 0,4. Berarti 1,4 dibagi 14%. 14% berarti 14 per 100. Berarti 0,14. 0,14 ya. Nah, berarti sama dengan, nah, ini dulu kalikan. 0,9 dikali 1,4. Itu hasilnya adalah 1,26. Baru dibagi 0,14. 1,26 dibagi 0,14 itu hasilnya adalah 9. Oke, 9. Ada tidak sini jawabannya 9? Ada ya, D. 9. Sekarang masuknya nomor 12. Lihat 12. Operasi hitung berikut yang hasilnya paling kecil adalah, oke, paling kecil berarti yang paling sederhana ini mintanya ya, paling kecil. Oke, kita ubah dulu dia ini harus dengan pecahan yang sama ya. Kalau kita mau buat desimal. Ibu buatnya pindahkannya ke desimal. Ibu langsung dapat hasilnya ya nak ya. Karena ini panjang kalau di ini kan. Oke, ibu langsung hasilnya saja. Yang A itu hasilnya 0,26.
yang B 0,28, yang C hasilnya 0,47, yang D 1,06. Berarti yang paling sederhana di antara keempat ini apa? Yang mana? Lihat 0,26, 0,28, 0,47, 1,06. Berarti yang paling sederhana adalah A. Ya, 0,26. Itu dia. Berarti jawaban 12 itu adalah A. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 13. Nomor 13. Lihat, nomor 13. 3/8, 83%, 2,45, 26/7. Urutan pecahan di atas dari yang terbesar adalah, diurutkan dari yang terbesar. Oke, kita urutkan ya. Lihat, urutkan dari yang terbesar. Oke. Lihat, 3/8 ini harus kita samakan dulu. Kita mau ubah ke persen atau kita mau ubah ke desimal. Nah, ibu ini akan ubah dia ke dalam desimal ya, ke dalam desimal. Ibu ubah dalam desimal. Ini berarti 3/8 itu sama dengan 0,375. 0,375. Kemudian 83%. 83% itu berarti 0,83. Kemudian 2,45 tetap ya, nggak usah kita ubah lagi. Sekarang kita ubah adalah 26/7. Berarti 26/7. Berarti ini 2,6/7. 6/7 itu berarti 857 ya, 857 ya. 857 atau 2,86 boleh ya. 2,86. Nah, sekarang kita urutkan dari yang terbesar. Dari yang terbesar. Oke, kita urutkan. Mana yang paling besar dari bilangan desimal ini? Perhatikan anak-anak ibu. Paling besar itu adalah 26/7. 26/7 2,85 atau 2,86. Berarti yang paling besar itu adalah 2. Oke, maaf ya. Ibu ganti di sini aja ya. Ibu panjangkan ya. Berarti urutan yang terbesar adalah 26/7. 26/7. Kemudian lihat mana lagi yang paling besar. Berarti yang paling besar adalah 2,45. 2,45. Kemudian koma. Berapa lagi? Nak? Itu berarti yang selanjutnya adalah 83%. Kemudian lanjutannya lagi adalah 3/8 ya kan? 3/8. Berarti ini urutannya ya, urutannya. Oke, jadi di sini nomor 13 jawabannya adalah mana dia? 26/7. 26/7 2,45. 26/7. Nah, ini 26/7 baru 2,45, 83%, 3/8. Berarti jawabannya adalah B. Ya, jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjut nomor 14. Nomor 14 kita lihat. Sekarang nomor 14, lihat ya. Nomor 14 itu adalah pernyataan berikut yang benar adalah kita lihat 1/2/5. Ibu udah buat ini ya. 1/2/5 lebih besar dari 1,54. Kita buktikan benar tidak. Nah, 1/2/5. 1/2/5 itu berarti 1,4. 1,4. Yang ini 1,54. Lebih besar 1,4. Salah lah. Seharusnya lebih kecil. Berarti ini salah. Ya, berarti ini salah. Yang A. Sekarang kita lihat pilihan B. 0,43 lebih kecil dari 43%. Nah,
0,43. Kita samakan dulu. Ini 43%, berarti 0,43 juga kan? Seharusnya sama dengan, ya kan? Seharusnya sama dengan, bukan lebih kecil. Berarti ini juga salah. Sekarang nomor yang C, yang bagian C-nya, C. Yang pilihan C, 1/2/5 lebih besar dari 0,43. Kita buktikan ini. 1/2/5 tadi adalah 0,4, berarti 1,4. Lebih besar dari 0,43. Benar ya? Lebih besar ya. Ini 1, ini 0. Berarti ini lebih besar. Berarti ini benar. Yang ini 1,54, 43%. 1,54 ini lebih apa? 43% berarti 0,43. Seharusnya ini lebih besar, bukan lebih kecil. Berarti ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah C. C ya. Jawaban yang benar adalah C. Oke? Nah, kita lanjut nomor 15. Sekarang nomor 15 kita lanjut. Ibu menjual 1/2/3 lusin kue mangkuk. Setelah terjual, tersisa 0,25 lusin. Nih, 0,25 lusin kue mangkok. Jika harga satu kue mangkuk itu 1.500, pendapatan ibu dari menjual kue adalah, nah berarti di sini dia menjual 1/2/3 lusin, sisanya 0,25, berarti ini harus dikurang kan? 1/2/3 dikurang 0,25. Kita kurangkan dulu ini. 1,23 dikurang 0,25. Itu hasilnya adalah 1,67 dikurang 0,25. Kita jadikan koma aja nak, biar enak ngitungnya. Oke? Kurangkan. Ini berarti 1,67 kurang 0,25 itu 1,42. Ini 1,42 yang terjual. Ini kan masih dalam lusin. Ini masih lusin. Berarti kan satu lusin berapa buah? Satu lusin ada 12 buah. Berarti ini harus kali 12. Maka hasilnya adalah 1,42 dikali 12. Itu hasilnya 17,04. Oke? Kemudian ini udah buah kan? Udah buah. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ini ke harganya. Kan katanya satu kue itu adalah 1.500. Berarti 17,04 dikali 1.500. 1.500. Maka hasilnya adalah 25.560. Berarti ini di sini kan nggak ada ya 560 ya. Berarti yang mendekati, kira-kira yang mendekati 25.500. Adakah 25.500? Ada ya, yang C 25.500. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang latihan paket 1 ya, latihan ulangan bab 1 paket 1 yang bagian A. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Jangan lupa like, share, komen, subscribe ya. Klik loncengnya agar kalian tahu video ibu selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye.